menurut saya untuk menurunkan kepercayaan publik kepada Pak Prabowo menurut saya gagal total ya. Gagal karena Pak Prabowo dengan gerak cepatnya langsung menginstruksikan Menteri SDM selaku pembantu dari Pak Prabowo untuk mengaktifkan kembali warung-warung pengecer gas LPG 3 kg. Nah, menurut saya sudah ada dua ya jebakan PPN 12% gagal karena Pak Prabowo juga membatalkan, dan saat ini ketika ada kebijakan yang membuat masyarakat gaduh juga dibatalkan oleh Pak Prabowo Subianto. Nah, pada saat itu memang sangat mengejutkan sekali ya. Ya, sekitar 2 harian ini masyarakat Indonesia dikejutkan dengan peraturan dari Menteri SDM gas LPG tidak bisa dibeli di pengecer. Nah, itu bahkan juga menimbulkan panic buying dan bahkan juga masyarakat antri setidaknya untuk mendapatkan gas LPG 3 kg, dan bahkan tidak sedikit yang tidak bisa mendapatkan gas ini dikarenakan sudah habis dan lain sebagainya. Karena adanya hal ini, semua di media-media apapun ya pastinya memberitakan hal yang sama. Ya terkait apa? Ya terkait masyarakat sulit mendapatkan gas LPG 3 kg. Padahal kalau kita lihat terkait pagar laut misalnya, pagar laut juga menurut saya juga harus mendapatkan atensi khusus dari pemerintah dan lain sebagainya. Nah, bahkan yang cukup unik lagi, ternyata benar. Apakah ini memang pengalihan isu? Kalau kita lihat dari sini ya, bahkan Bareskrim Polri itu menemukan setidaknya unsur pidana dan tingkatkan kasus penerbitan sertifikat laut ke penyidikan. Nah, artinya pastinya akan ngeri-ngeri sedap ya, dan akan melibatkan siapa saja kira-kira ya. Kalau kita lihat pemberitaan dari sini, Bareskrim memang telah melakukan gelar perkara dalam kasus dugaan pidana pemalsuan dalam penerbitan sertifikat laut di Tangerang. Ya, menurut saya sangat lucu sekali ya kalau kita lihat flashback ke belakang. Peraturan Mahkamah Konstitusi pada 2010 itu sudah memutuskan setidaknya laut itu tidak bisa dimiliki oleh swasta, tidak bisa dipagar dan lain sebagainya. Jadi laut itu milik semua orang, semua kalangan. Nelayan-nelayan juga berhak mencari ikan. Sehingga ya menurut saya keputusan dari MK sangat benar sekali ya. Masa sih laut dipagar bisa mendapatkan sertifikat SHGB dan lain sebagainya? Menurut saya juga harus didalami lah. Sehingga apa? Sehingga tidak ada kejadian-kejadian ini lagi. Kalau misalkan kejadian ini lolos begitu saja, kemungkinan akan ada lagi pagar-pagar laut yang membentang bisa lebih panjang lagi, tidak 30 km, melainkan lebih panjang dari itu. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani, menyampaikan hal itu saat diwawancarai oleh awak media pada 4 Februari. Dari hasil gelar, kami sepakat bahwa kami telah menemukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik yang selanjutnya kami dari penyidik siap melaksanakan penyidikan lebih lanjut, kata dia. Juhandani memastikan penyidikan akan dilakukan secara profesional. Dia belum bisa menyebut pihak yang berpotensi menjadi tersangka sebab penyidik masih perlu melakukan pendalaman. Kami cari tahu dalam proses penyidikan karena sebelum kami menentukan tersangka dan lain sebagainya, kami tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Tapi pada prinsipnya kami sudah mempersiapkan penyidikan lebih lanjut bebernya. Sebelumnya, mereka telah memeriksa 7 orang saksi dari berbagai instansi termasuk diantaranya Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN), pemerintah daerah Pemda Tangerang, Pemda Banten, dan saksi-saksi lainnya hari ini. Mereka memanggil dan memeriksa 5 saksi. Wah, akhirnya juga naik ke tahap penyidikan ya. Nah, bahkan dari sini juga dikomentari oleh Mas Stephen Antonio ya. Duar urusan pagar laut, penyelidikan kepolisian naik ke penyidikan.
Kawal terus pagar laut dan sertifikat laut Tangerang ini guys, biar aparat penegak hukum tahu kalau publik harus mengawal kasus ini. Kasus ini harus diusut tuntas seperti perintah Presiden Prabowo Subianto. Para pelaku tindak pidananya juga harus dijerat dan dihukum berat ya. Seperti itulah, menurut saya sangat keren sekali ya. Apalagi juga atas perintah dari Pak Prabowo Subianto ya, Panglima tertinggi, seharusnya juga harus tepat dan segera diungkap lah terkait kasus pagar laut ini ya. Nah, bahkan juga dari Tirto, terdakwa rasuah DJKA akui atur lelang demi danai kampanye Jokowi. Ini pada Pilpres 2019 ya, seperti itulah. Nah, bahkan dikomentari oleh Tommy, padahal awal bilang tak nemui unsur pidana, makin kocak nih. Kayaknya ini menghibur Lara saja, orang-orangnya, pelaku dan sutradaranya sudah bekerja melakukan counter attack ya. Itu habis Presiden Prabowo ngomong investigasi pagar laut, baru gerak tuh mereka, kawal terus. Laut dijual dari Tangerang sampai Makassar, Seraka Ahmad. Ya sudahlah, biar terlambat juga, mending bergerak seperti di film India ya, seperti itu. Kalau kita lihat dari sini memang sih pada saat lalu ya, sekitar 2 harian lah, masyarakat itu dihebohkan dengan kelangkaan gas LPG, dan bahkan juga di pemberitaan di X khususnya yang biasanya membahas pagar laut, semuanya pemberitaan langsung berubah total, semuanya memberitakan terkait mencari gas LPG sulit dan lain sebagainya ya. Seperti dari sini ketika dipantau dari udara ya, gas LPG 3 kg di SPBE sangat antri panjang sekali seperti ini. Bayangkan ya, sangat panjang sekali. Nah, seharusnya juga tidak sampai sebegininya ya, bayangkan. Ini kebutuhan masyarakat, semua orang itu sangat butuh sekali gas LPG untuk memasak. Jadi sangat wow sekali peraturan dari Bahlil Lahadalia. Untung saja lah Pak Prabowo juga membatalkan setidaknya peraturan dari Bahlil Lahadalia, dan akhirnya warung-warung pengecer bisa beli gas 3 kg ini. Menurut saya sangat keren. Kalau kita lihat dari sini ya, bahkan Pak Prabowo sudah 2 kali tidaknya membatalkan program yang membuat rakyat gaduh ya. Saat lalu memang ada PPN 12%, bahkan juga dibatalkan oleh Pak Prabowo Subianto. Dan yang kedua ya, ini membuat kehebohan, membuat masyarakat tidak nyaman, dan akhirnya juga dibatalkan setidaknya kebijakan dari Menteri Bahlil Lahadalia. Warung-warung akhirnya saat ini bisa menjadi pengecer. Nah, kalau menurut informasi yang beredar sih, padahal warung-warung pengecer itu beli di pangkalan itu sudah sangat mahal sekali. Harganya antara 17.000 sampai 18.000. Otomatis lah warung-warung pengecer itu juga akan menaikkan setidaknya 2.000 sampai 3.000. Artinya gas LPG diterima oleh masyarakat itu sekitar berada di 20.000 hingga 21.000. Jadi di pangkalannya sudah harganya 17.000. Kalau misalkan pangkalan mematok harga sekitar 12.500 misalkan, pastinya juga ke masyarakat gas LPG harganya juga antara 15.000 hingga 16.000. Jadi pengecer ini beli di pangkalan sudah harganya seperti itu. Menurut saya yang penting masyarakat itu bisa mengakses gas LPG itu secara mudah, tidak mengantri. Menurut saya seperti itu. Presiden Prabowo lagi-lagi membatalkan program kebijakan yang membuat gaduh masyarakat. Diyakini membatalkan larangan pengecer menjual LPG 3 kg. Sementara sebelumnya Prabowo juga pernah membatalkan kenaikan pajak pertambahan nilai sebesar 12%. Pembatalan itu pertama kali disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad pada waktu lalu. Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan. Setelah komunikasi dengan Presiden kemudian menginstruksikan Kepala ESDM per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer tersebut akan dijadikan sub daripada pangkalan, kata Dasko pada 4 Februari. Ya seperti itulah. Jadi menurut saya untuk menurunkan kepercayaan publik kepada Pak Prabowo menurut saya gagal total ya, gagal karena Pak Prabowo dengan gerak cepatnya
langsung menginstruksikan Menteri SDM selaku pembantu dari Pak Prabowo untuk mengaktifkan kembali warung-warung pengecer gas LPG 3 kg. Nah, menurut saya sudah ada dua ya jebakan PPN 12% gagal karena Pak Prabowo juga membatalkan, dan saat ini ketika ada kebijakan yang membuat masyarakat gaduh juga dibatalkan oleh Pak Prabowo Subianto.